Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Rizky Yuliarti, yang kedua Della Kusuma Dewi, yang ketiga Vita Kusuma Ningrum. Kami di sini akan menyampaikan penerapan teori-teori belajar. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan. Pada dasarnya, ketika belajar kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar kita membutuhkan orang lain untuk mengajarinya. Jika digambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan lain-lain. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan kreativitas pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh dan giat. Satu hal yang perlu diketahui oleh pendidik dalam proses pembelajaran mengajar adalah ilmu pengetahuan yang disampaikan, ilmu pengetahuan yang didapatkan, dan bertambahnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Salah satu bagian kecil dari kegiatan itu untuk membentuk suatu kepribadian seutuhnya. Dalam proses belajar, ada yang namanya teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak. Tetapi yang digunakan oleh beberapa guru ada 3, yaitu yang pertama teori belajar behavior, kedua teori belajar kognitif, yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Berikut penjelasan-penjelasan penerapan teori belajar dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, teori konstruktivisme di dalam kelas. Penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di dalam kelas berdasarkan kasus. Penerapan teori behavioristik. Teori belajar yang menggunakan konsep menstimuluskan siswa secara berulang-ulang untuk menghadirkan tindakan yang diinginkan. Pada penerapannya atau proses pembelajaran, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Adapun prinsip teori behavioristik, guru harus terbiasa peka saat kegiatan belajar mengajar. Dapat mengganti cara belajar antara stimulus satu dengan stimulus lainnya hingga tujuan belajar tercapai. Pada teori ini, siswa cenderung pasif, namun siswa mampu merespons stimulus yang diberikan dari lingkungan sekitar sehingga tidak menjadikan kreatif untuk siswa. Guru harus membiasakan siswa untuk mandiri dan juga memfasilitasi sesi tanya jawab dengan guru. Dan guru memberikan motivasi kuat kepada siswa. Nah, penerapan teori sosial kognitif. Pada teori ini, seorang guru merangsang proses berpikir siswa dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan melalui refleksi pengalaman-pengalaman mereka, memberikan kesempatan mereka untuk aktif, bertanya, dan membantu mereka memperbaiki kesalahan dalam pembelajaran untuk berpikir kritis. Prinsip teori sosial kognitif, siswa diharuskan lebih mandiri dan kreatif, tetapi dalam teori ini guru menganggap siswa mempunyai kemampuan yang sama dalam proses pembelajaran. Penerapan teori konstruktivisme, teori belajar yang mengedepankan proses mencipta dan membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memacu peserta didik secara aktif dan membangun kecerdasannya. Prinsip teori konstruktivisme, guru harus melatih siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu memecahkan masalah. Guru harus melatih siswa untuk bekerja sama,
melibatkan langsung dalam melakukan suatu kegiatan, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Orang tua dan guru saling beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Adapun model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, CTL, Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching Learning atau yang lebih dikenal dengan CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa atau peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Assisted Learning, suatu model pembelajaran konstruktivisme yang lebih menekankan pada subjek, yaitu siswa, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan moderator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Bisa lebih mudah dalam memberikan penilaian pada siswa, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Dari beberapa model pembelajaran yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan menggunakan model pembelajaran tersebut. Di antara kasusnya ada Tania, Samuel, Robert, dan Sandra. Dengan usia yang berbeda, permasalahan yang berbeda, sehingga treatment atau penyelesaian masalahnya berbeda pula. Salah satu contoh, kasus 4 Robert, berusia 16 tahun. Pada kasus ini, Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Kasus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan model pembelajaran CTL yang dikaitkan dengan daily life modeling. Dengan hal ini dapat memunculkan motivasi belajar sebagai berikut. Guru bisa memberikan pengarahan khusus yang bersifat menggugah minat siswa. Guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Guru dapat memberikan reward yang menarik, serta guru dapat memberikan jembatan untuk mengatasi rasa takut dan kegagalannya. Demikian penjelasan dari kami mengenai penerapan teori belajar pada pembelajaran. Semoga ada kebermanfaatannya serta kita semua bisa menjadi the real of guru di Gugu dan Ditiru. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.